Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ini hidup kami, Tuhan, ku bawa bagimu. Ku mau persembahkan bagi Allahku yang terbaik. Ku mau berikan bagimu, Tuhan, sebab Kau terlebih dulu memberi yang terbaik. Hanya hatiku dan hidupku, itu yang Kau ingini, Tuhan. Ku mau persembahkan seutuhnya bagimu, Tuhan.
selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara semua. Saya bersyukur pagi hari ini saya bisa melayani di tempat ini. Dan pagi hari ini saya akan sharingkan kebenaran firman Tuhan yang temanya menjadi kepala, bukan ekor. Mari kita baca pertama-tama dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13 dan 14. Demikian bunyinya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang ku sampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, inilah kehendak Tuhan, yaitu menjadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Ini yang harus kita perjuangkan. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, terutama yang harus kita kerjakan adalah mendengar perintah Tuhan. Ya, ingat ya, mendengar perintah Tuhan, bukan mendengar apa kata orang. Dan melakukan dengan setia, dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Inilah Bapak Ibu sekalian ya, perintah Tuhan. Tuhan itu begitu mengasihi umatnya. Karena itu dia tidak ingin kita semua menjadi turun dan tidak naik. Sehingga Tuhan bisa pakai kita semua dengan luar biasa. Dan jangan sampai kita itu gagal paham ya, dengan ayat yang sudah saya baca tadi Bapak Ibu sekalian ya. Dengan berpikir bahwa orang yang mendengar dan melakukan perintah Tuhan menjadi kepala itu bukan berarti menjadi kepala
dalam pengertian kepala kantor pajak, kepala kantor yang lain-lain, atau pemilik perusahaan, direktur, presiden ya. Tapi justru jadi model ya. Model yang mempengaruhi keluarga kita, sekitar kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian ya, jangan kita gagal paham ya. Karena sesungguhnya menjadi kepala dan bukan ekor, tetap naik dan tidak turun ya. Itu bicara tentang kualitas hidup yang mampu jadi teladan ya. Jadi bukan kuantitas yang penting bagi Tuhan, tapi kualitas hidup kita yang jadi teladan. Mari untuk itu kita baca dalam Kejadian 39 ayat 5. Yaitu mengenai hidup Yusuf. Kejadian 39 ayat 5. Demikian bunyinya. Sejak ia, yaitu Potifar, memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Bayangkan Bapak Ibu sekalian ya, Potifar itu orang Mesir. Dia pejabat negara, kepala pengawal istana. Yang sedemikian kaya raya, ladangnya sedemikian banyak, dan juga berkuasa. Tapi dia menyerahkan segala kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya itu kepada Yusuf. Sehingga Tuhan itu memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Ya. Padahal Yusuf ini seorang budak loh Bapak Ibu sekalian. Budak yang dijual kepada Potifar. Tapi Yusuf di sini dikatakan kepala. Dia menjadi kepala ya. Dia berkuasa. Jadi dalam arti real Yusuf ini kepala dalam rumah itu dan segala miliknya yang ada di dalamnya, termasuk ladang-ladangnya. Kepala atau ros dalam bahasa aslinya ya, itu artinya orang yang utama, pengatur, pemimpin, orang yang mampu menjadi teladan dan memiliki dampak bagi orang lain ya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, luar biasa Yusuf, seorang budak tapi bisa dipercaya oleh tuannya sehingga dia berkuasa untuk mengatur segala milik Potifar. Sehingga lewat Yusuf ini Bapak Ibu sekalian kita tahu lewat ayat tadi bahwa tuannya yaitu Potifar itu diberkati dalam segala hal. Dalam pekerjaannya juga ladang-ladang miliknya, rumahnya diberkati semua lewat Yusuf budaknya. Demikian juga ketika kelaparan menimpa seluruh negeri, maka saudara-saudara Yusuf pun diberkati. Mereka memperoleh cukup makanan. Karena Yusuf, padahal Yusuf itu dibuang dan dijadikan budak oleh saudara-saudaranya. Bapak Ibu sekalian, perlu kita sadari bahwa Tuhan itu tidak menargetkan ya, untuk setiap anak-anaknya, setiap orang-orang percaya itu untuk jadi nomor satu ya. Baik di sekolah, di pekerjaan, dalam perusahaan. Tuhan tidak menargetkan untuk jadi nomor satu. Tapi kalau kita itu diberkati untuk jadi nomor satu ya puji Tuhan Bapak Ibu sekalian ya. Tapi rancangan Tuhan yang penting bagi kita itu supaya kita itu bisa berfungsi sesuai dengan kehendaknya. Seperti halnya Yusuf ya. Yusuf itu sekalipun budak, dia hamba. Tapi dia itu bisa berfungsi sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Yaitu diberkati untuk jadi berkat
ya. Yusuf bisa menunjukkan kualitasnya seorang kepala, orang yang bisa dipercaya dan berdampak bagi keluarganya, bagi lingkungannya, dan bagi banyak orang. Ya, ini yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana Yusuf itu bisa menjadi orang yang berkualitas, orang yang jadi berkat. Ya. Hanya satu Bapak Ibu sekalian, ya caranya. Kalau kita baca dalam ayat Kejadian 39 ayat kedua dikatakan demikian. Tuhan itu menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ya. Nah, kuncinya di Tuhan menyertai Yusuf. Keberhasilan Yusuf tidak bisa lepas dari kedekatannya dengan Tuhan. Yusuf hidupnya nempel dengan Tuhan, ya. Karena itu kalau kita baca dalam Amos 5 ayat 6 dikatakan demikian. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, ya. Cari Tuhan maka kamu akan hidup. Ketika kita cari Tuhan, maka sukacita kita pun akan hidup, damai sejahtera kita akan hidup, hikmat kita pun juga akan hidup, ya. Inilah hidup yang betul-betul hidup, ya. Hidup yang jadi berkat, yang bisa berbagi berkat bagi banyak orang. Perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita baca dalam Kejadian 2 ayat 7, ya. Dari sononya, asal mulanya kita itu memang adalah manusia yang berkualitas, ya. Manusia yang betul-betul hidup karena ada roh Allah yang ada di dalam hidup kita, ya. Kita baca dalam Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, dari ayat ini kita bisa mengerti manusia itu dibentuk dari debu tanah, ya. Manusia itu masih mati, ya, belum hidup. Dan manusia itu betul-betul hidup, menjadi makhluk yang hidup ketika ke dalam hidungnya dihembusi dengan nafas hidup, ya. Kalau kita baca dalam bahasa aslinya, ya, nafas hidup itu adalah ruah, roh Allah, ya. Jadi roh Allah itulah yang membentuk kita, ya, menjadikan kita manusia yang betul-betul hidup, manusia yang berkualitas, manusia yang merasa hidupnya diberkati untuk jadi berkat, ya. Bapak Ibu sekalian, ketika roh Allah, ya, tidak ada di dalam hidup kita, jangan heran, ya. Sekalipun yang namanya orang Kristen, ya, orang bisa bunuh diri karena tidak ada roh Allah, tidak ada kedekatan dengan Tuhan. Banyak orang sekalipun berlimpah ruah hartanya, jabatannya keren, ya, tapi hatinya kosong, ya. Setiap saat emosinya bisa timbul. Tidak heran, ya. Orang yang pangkat jenderal sekalipun, ya, ketika tidak ada roh Allah, ya, maka emosinya seketika bisa timbul dan melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, ya. Dan yang kedua, menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak menjadi turun, itu bicara tentang mentalitas pribadi yang menangkap visi Tuhan, ya.
Kalau kita baca dalam Kejadian 39 ya, ayat 9b. Demikian bunyinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ya. Ini yang dikatakan oleh Yusuf ya. Dia tidak mungkin melakukan kejahatan yang besar, mengkhianati Tuhan yang sudah berbuat sangat baik padanya. Sehingga apapun perbuatan baik, Yusuf merasa tidak mungkin bisa membalas semua kebaikan Tuhan. Karena Yusuf tahu dirinya yang sudah diangkat oleh Tuhan. Seharusnya dia orang yang seturut dengan kehendak Tuhan. Baik cara berpikir maupun berperasaan sama dengan Allah. Inilah yang disebut mental kepala. Mentalitas kerajaan surga ya. Ini beda dengan orang keras kepala loh Bapak Ibu sekalian ya. Kalau mentalitas kerajaan surga yang ada di dalam hati orang itu adalah ingin menyenangkan Tuhan. Selalu mencari apa yang menguntungkan Tuhan. Beda dengan orang keras kepala. Orang keras kepala itu orang tidak mau diubah pendiriannya. Sakarpe dewe ya, seturut kehendak daging ya. Filipi 2 ayat 4 sampai 5 mengingatkan kita semua ya. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi hendaklah juga kepentingan orang lain. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus ya. Bapak Ibu sekalian, sekalipun Yusuf itu seorang budak ya, tapi dia bukan budak biasa-biasa saja loh. Yang hanya mengekor ya, nggak ada inisiatif sebagaimana halnya budak-budak yang lain. Kalau disuruh ya melakukan. Kalau tuannya nggak ada ya tidak melakukan. Atau melakukan ya seadanya aja lah ya. Itu mental ekor Bapak Ibu sekalian ya. Orang yang hanya cari enaknya sendiri. Bukan apa yang menguntungkan tuannya ya. Tapi Yusuf ini betul-betul bermental kepala. Orang yang sehati dan sepikir dengan Allah. Ya. Karena itu tidak heran. Kalau tuannya itu mempercayakan rumah dan seisinya itu juga ladang-ladangnya kepada Yusuf. Yusuf itu bisa dipercaya. Firman Tuhan mengajarkan kita semua juga. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan. Kalau kita itu mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Allah juga bertanggung jawab atas hidup kita dan menjadikan kita semua kepala, bukan ekor. Kita akan terus naik apapun keadaan kita dan tidak akan turun ya. Karena itu kalau kita lihat ya, sekalipun Yusuf itu sudah dipasrai ya, dipercayai tuannya atas rumah dan seisinya, ladang-ladangnya. Tapi Yusuf juga sadar Bapak Ibu sekalian ya, bahwa tuannya itu tidak mempercayakan istrinya ya. Dalam arti sekalipun istri Potifar ini ya merayu Yusuf ya, Yusuf tidak terpengaruh ya. Dia tahu apa yang baik dan tidak baik, yang seharusnya dilakukan menyenangkan tuannya atau tidak ya. Karena itu orang yang bermental kepala itu ya akan tetap mendahulukan kerajaan Allah ya. Tapi kalau orang bermental ekor ya, wah. Kalau atasannya korupsi ya dia ikut korupsi Bapak Ibu sekalian ya. Sekalipun Tuhan melarang,
firman-Nya tidak berkenan, ya tetap dilakukan. Karena itulah yang menyenangkan hatinya, bukan untuk menyenangkan tuannya, ya. Sekalipun orang sudah pelayanan, tidak heran Bapak Ibu sekalian, ya. Utang pun bisa nggak dibayar, ya. Dan banyak juga orang-orang yang sekalipun sudah pelayanan Bapak Ibu sekalian, ya, tapi masih gampang tersinggung. Padahal tuannya, yaitu firman Tuhan dalam Amsal 27 ayat 17 mengatakan, besi itu menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Bapak Ibu sekalian, ya. Tuhan ingin setiap kita menjadi kepala, bukan ekor, naik dan tidak menjadi turun, ya. Itu bicara secara ringkas, ya. Orang-orang percaya itu hendaklah memiliki kualitas hidup dan mental yang serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus sendiri, ya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, ya. Firman Tuhan saya akhiri sampai di sini, ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur punya Tuhan yang baik, sangat baik, bahkan teramat baik. Engkau telah peliharakan hidup kami, sehingga kami bisa ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Dan biarlah kebenaran firman-Mu yang menginginkan kami semua untuk menjadi kepala bukan ekor, terus naik dan tidak turun, menjadi rema dalam hidup kami. Sehingga biarlah kami semua makin lama makin serupa dan segambar dengan Engkau sendiri. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.